Ketika kita rela kehilangan, kita rela itu tidak ada, tidak hilang-hilang itu, tetap sehat sampai hari ini. Shalom, saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita berjumpa di dalam Voice of Hope, yang saya berharap di dalam pengharapan Tuhan, kita tetap diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini cuma saya mau bertanya, apakah saudara dalam keadaan yang baik, atau ada ketakutan, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada kegentaran yang menguasai hati saudara, atau mungkin saudara sedang galau hari ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita semua harus mengalami itu semua? Nah, memang mungkin ada di antara saudara yang hari ini galau karena secara ekonomi mungkin mengalami gangguan, atau mungkin karena kesehatannya lagi terganggu, atau mungkin karena ada hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara yang lain lagi bermasalah. Nah, saudara, ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita namanya mungkin mengalami yang seperti tadi, galau, sedih, itu karena kita mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan. Kita harapkan di masa ini kita tetap untung, kita tetap mendapatkan profit yang baik, tapi nyatanya tidak seperti yang kita harapkan. Atau mungkin malah kita dililit hutang. Mungkin harapan kita tetap kuat, sehat, tetapi nyatanya mungkin ada yang sakit hari ini. Artinya bahwa yang kita harapkan, yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan realita yang kita hadapi. Nah, sekarang sederhana sebetulnya kalau kita paham, kita mengerti, untuk kita tidak mengalami itu semua. Kalau kita melihat di dalam apa yang diajarkan oleh kebenaran di dalam Matius 10:39, ini ayat yang legendaris, yang kuno, tetapi saya percaya tetap relevan sampai hari ini. Di sana dikatakan begini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi sederhana sebetulnya, karena kita merasa memiliki, karena kita merasa menghai sesuatu. Sehingga ketika yang kita miliki atau yang kita hai itu berkurang atau bahkan hilang, wah, galaulah kita. Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip yang sederhana. Bisa enggak kita lepaskan semua itu? Mungkin saudara berkata, yang mana bisa? Oh, kita sudah punya kok dilepaskan. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Yang kalau kita sungguh-sungguh ngalami, kita tidak akan ngalami sedih. Misalnya, ya kita enggak punya apa-apa terus masalah ekonomi di sana goncang, kita enggak terpengaruh. Yang terpengaruh itu ketika orang punya banyak dan nilainya berkurang, ya pasti galau. Tapi kalau kita tidak merasa memiliki, mau goncang kayak apa kan tidak pengaruh kepada kita. Ya kecuali mungkin seperti misalnya kesehatan, ya kita terganggu. Gitu. Tapi di balik itu semua, ya saya tentu paham kalau misalnya kita dalam kondisi yang setengah mati di rumah sakit, lagi diinfus dan sebagainya, ya tentu keadaan itu tidak nyaman. Tapi kalau kita kembalikan lagi, hidup ini adalah milik Tuhan, ya saya tidak mengajak kita terus menjadi fatalistik, ya jadi pesimistik akan kuasa Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi kalau sana itu juga tidak terjadi, kita kembalikan lagi, hidup ini adalah milik Tuhan. Dan bahkan sampai nyawa kita pun itu juga milik Tuhan. Nah, saya katakan ini tentu saja mungkin saudara akan berpikir, saya ini bosan hidup barangkali. Oh, tidak. Ya, seperti Paulus berkata, ya bagiku hidup adalah Kristus, tapi mati keuntungan. Ya mungkin saudara bingung, atau mungkin, cuma wacana. Saudara, di masa pandemi COVID ini ya, banyak sekali orang mengurung diri di rumah, tidak keluar-keluar. Ketakutan, bahkan saya dengar ada yang sudah selama dari tahun 2019 atau 2020 awal sampai sekarang tidak pernah keluar rumah. Takut. Ataupun kalau keluar rumah itu begitu luar biasa, kalau perlu ditutupi seluruh badannya.
Ya, saya tidak mengatakan kita harus ceroboh. Tentu saja kita tetap harus mengikuti prokes. Tapi karena kita takut, ya nanti kalau kena bagaimana? Justru orang yang takut malah kena. Justru takut itu menyebabkan orang imunnya rendah, ya, lalu terinfeksi. Saya berpikir begini, kalaupun misalnya kena, ya sudahlah kena, nanti kan sembuh sendiri. Nah, kalau mati bagaimana? Ya sudahlah, kalau mati ya sudah kita ketemu Tuhan, kan begitu saja. Emangnya terus kalau kita takut terus tidak mati-mati? Emangnya kalau kita takut terus kita hidup selamanya? Kan tidak juga. Ya. Dan kemudian kalau misalnya contoh misalnya uang misalnya, ya kita berkurang, mengalami untung kita berkurang, nilai aset kita juga berkurang dan sebagainya. Kalau saya cuma berpikir begini, kalau saya harus keluar uang itu kan yang bikin bukan saya. Kenapa saya harus mempertahankannya? Kalau saya harus keluar, ya keluar saja. Dan tidak merasa memiliki. Makanya ada firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus berkata begini, apa yang menjadi milik Kaisar, berikan kepada Kaisar. Apa yang menjadi milik Tuhan, berikan kepada Tuhan. Intinya apa? Kita sebetulnya tidak punya apa-apa. Semua yang ada pada kita itu miliknya. Kalau bukan miliknya Kaisar, miliknya Tuhan. Udah begitu kan? Selesai. Kalau kita berpikir demikian, kita akan hidup di dalam sukacita. Kalaupun misalnya kita kehilangan relasi dan sebagainya, saudara kita masih tetap punya Tuhan yang mengasihi kita. Mungkin kita bahkan mungkin tidak disukai orang lain gitu. Ya no problem lah. Yang penting Tuhan masih sayang sama saya. Siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kita melihat kuasa Tuhan. Ketika kita rela kehilangan, kita rela itu tidak ada, tidak hilang-hilang itu, tetap sehat sampai hari ini. Tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.